Selamat pagi adik-adik. Halo Lausonovi. Halo. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan, baik. Lausa Priscilla, apa kabar? Aduh, kalau Lausa Priscilla, puji Tuhan luar biasa. Iya. Adik-adik yang di rumah, bagaimana kabarnya? Ya, tentu saja pasti adik-adik semua dalam keadaan yang baik-baik. Nah, adik-adik, kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, dan fokus kita kepada Tuhan. Mari kita tenangkan diri kita mau saat teduh. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesehatan bagi kami semua. Kami bersyukur. Sekarang mau kebaktian ini. Tuhan, pimpin kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau membacakan nats pembimbing kita pada hari ini. Terambil dari Mazmur 122 ayat 1. Bersama-sama ya adik-adik, kita baca pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Mazmur 122 ayat 1. Aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Hari Minggu, hari yang mulia. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Dia bawa rasa bahagia masuk dalam hati.
Bentar lagi mau ibadah sekolah minggu. Siap-siap lah. Kamu mau kemana? Kamu, aku mau ibadah sekolah minggu di gereja. Ngapain? Buang-buang waktu aja. Mending nih kita main game. Bisa tidur, bisa makan, bisa nonton. Ngapain beribadah? Aku itu beribadah sebagai tanda ucapan syukur saya kepada Tuhan. Kamu mau ikut apa enggak? Kenapa kita harus bersyukur? Karena Tuhan Yesus sudah mati untuk menebus dosa-dosa aku. Kamu? Iya, kamu juga sih. Kamu mau ikut apa enggak? Gitu ya? Mm-mm. Tuhan Yesus mengasihi aku, Iya, benar. mengasihi kamu. Iya, kita Dia semua. bahkan mau mati di kayu salib untuk kita. Benar. Wah, luar biasa. Aku mau ikut, aku mau bersuka cita, aku mau memuji Tuhan. Nah, ajak teman-teman yang lain juga ya. Oke, yuk Biar kita seru. siap-siap. Ayo. Adik-adik yang di rumah, sebagai rasa ucapan syukur kita mau menyanyikan lagu Oh Sukacitaku disambung dengan lagu Dia harus makin bertambah dan ku harus makin berkurang. Nah, kita angkat pujian ini dengan penuh sukacita. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berharap, Engkau sumber kehidupanku. Kita sama-sama dengan bersuka cita menaikkan pujian. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berharap, Engkau sumber kehidupanku. Lause, adik-adik yang di rumah, kita harus ingat, dia harus makin bertambah dan kita harus semakin Berkurang. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah. Kita di mana? Ku di tempat paling dekat. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya.
Adik-adik, sekarang kita mau membawa persembahan kita. Nah, persembahan kita ada 2 cara. Yang pertama, Adik-adik bisa mengumpulkan dalam sebuah amplop, nanti minta tolong papi mami untuk memberikan ke gereja. Dan yang kedua, adik-adik bisa minta tolong sama papi mami untuk mentransfer ke nomor rekening gereja yang ada di bawah ini ya. Nah, adik-adik sambil persembahannya dijalankan, kita menyanyi sebuah pujian Burung Pipit. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolonglah berkati persembahan ini dalam kegiatan apapun. Berkatilah persembahan ini untuk pelayan-pelayan di gereja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. adik-adik, sekarang kita mau membacakan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Adik-adik bangkit berdiri ya. Dalam hitungan yang ketiga kita membacakannya. 1, 2, 3. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik boleh silakan duduk kembali. Adik-adik, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, Lause mengajak adik-adik di rumah untuk menyanyikan sebuah pujian, Saya Mau Iring Yesus. Saya mau iring
kasih untuk hari ini karena sudah memberikan hari yang mulia. Sebentar kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolong kami agar kami bisa duduk sikap yang rapi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Koko, Ya, kenapa? nggak tahu nanti nggak bisa ketemu teman-teman. Oh, Koko lagi kesel. Iya, Kenapa? Karena nggak bisa ketemu teman-teman. iya, tidak bisa bersenang-senang, tidak bisa melihat lampu warna-warni, tidak bisa melihat pohon Natal. Ya, Papa mengerti Koko kesal. Tapi Natal tahun ini memang kita harus ibadahnya online. Karena kan masih pandemi kok. Oh, Tapi balik lagi kok, Natal itu bukan sekedar hanya bersenang-senang, ketemu teman, lihat lampu warna-warni, tapi yang paling penting Natal itu adalah kita menyambut juru selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang sudah datang ke dunia menyelamatkan dosa kita. Itu yang paling penting kok, kita harus bersukacita. Nah, ngomong-ngomong soal menyambut Tuhan dengan sukacita, Papa punya cerita nih. Kamu mau dengar? Mau? Yuk, kita sama-sama kita saksikan ya cerita berikut ini. Halo adik-adik, gimana nih kabarnya? Nah, hari ini Lausa mau cerita tentang seorang tokoh Alkitab yang sangat bersuka cita menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Mau tahu ceritanya? Yuk, mari kita saksikan cerita yang berikut ini. Alkisah pada zaman dahulu, hiduplah seorang imam yang bernama Sakaria. Sakaria hidup pada zaman sebelum Tuhan Yesus lahir dan hidup pada zaman pemerintahan Raja Herodes. Sakaria mempunyai seorang istri yang bernama Elisabet. Mereka berdua hidup benar di hadapan Allah. Mereka hidup dengan menuruti segala perintah Tuhan dengan tidak bercacat. Akan tetapi, mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul, dan keduanya sudah tua, telah lanjut umurnya, sehingga hampir tidak mungkin Elisabet bisa mempunyai seorang anak. Kasihan ya mereka. Pada zaman itu, para imam dalam menentukan siapa yang mendapatkan giliran untuk bertugas, mereka melakukannya dengan cara diundi. Pada suatu waktu, tibalah giliran Imam Sakaria untuk melakukan tugas keimaman di dalam bait suci, di mana Imam Sakaria masuk ke dalam bait suci untuk membakar ukupan, sedangkan para umat berkumpul di luar dan bersembahyang. Di tengah-tengah Imam Sakaria sedang membakar ukupan, tiba-tiba datanglah seorang malaikat menghampiri Sakaria. Melihat hal itu, Sakaria pun terkejut dan menjadi takut. Akan tetapi, malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersuka cita dan bergembira. Bahkan banyak orang akan bersuka cita atas kelahirannya itu, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan.
dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus. Mulai dari rahim ibunya, ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan, Allah mereka. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Mendengar hal itu, Sakaria pun berpikir, "Hah? Anak? Bagaimana mungkin? Aku dan istriku kan sudah tua, sudah berumur, dan lagi Elizabeth pun mandul. Bagaimana mungkin aku bisa punya anak? Ini pasti mengada-ngada." Lalu Sakaria pun berkata kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Lalu jawab malaikat itu kepada Sakaria, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini akan terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Tak lama setelah itu, tiba-tiba Sakaria pun menjadi bisu dan dia tidak dapat berbicara. Beberapa lama kemudian, Elizabeth istrinya pun mengandung. Wah, hebat ya, begitu besar kuasa Tuhan. Bahkan Elizabeth yang sudah lanjut umurnya pun bisa mengandung. Kemudian, tibalah waktunya bagi Elizabeth untuk melahirkan. Dan dia pun melahirkan seorang bayi laki-laki. Dan mereka menamai bayi itu Yohanes. Beberapa saat setelah mereka menamai bayi itu Yohanes, tiba-tiba Sakaria pun bisa berbicara kembali. Sakaria dan Elizabeth sangat bersukacita. Mereka sangat bersyukur karena Tuhan telah menepati janjinya untuk memberikan seorang juru selamat, dan anak mereka kelak akan menjadi orang yang mempersiapkan jalan bagi kedatangan seorang juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Yohanes pun bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan kelak dia menjadi orang yang mempersiapkan jalan bagi kedatangan Sang Juru Selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan dan menebus dosa-dosa kita. Oke adik-adik, sudah dengar firman-Nya? Yuk, kita mau tutup dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman pada hari ini. Tuhan sudah mau berbicara kepada kami melalui firman Tuhan yang telah disampaikan. Ajar kami Tuhan untuk boleh memiliki sikap yang benar dalam kami boleh menyambut Natal pada tahun ini. Juga pimpin agar kami boleh mengajak teman-teman kami, kenalan kami, keluarga kami, untuk boleh bersama-sama beribadah pada Natal tahun ini. Dan ajar kami juga Tuhan untuk boleh terus mendoakan mereka, juga agar terus mau mengajak mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan Tuhan diri kami masing-masing dalam tangan saja Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Gimana kok? Sudah lihat ceritanya? Sudah. Saya jadi menyesal karena saya sudah marah-marah atas Natal ini.
Aku janji gak bakalan lakukan itu lagi. Maaf ya Tuhan, maaf ya Papa. Aku jadi lebih semangat lagi mengajak teman-teman beribadah online. Oke, jangan lupa ya, Koko diajak teman-temannya untuk ibadah online. Dan Koko janji ya, lebih semangat lagi dan lebih bersukacita lagi menyambut Natal ini, menyambut Tuhan Yesus sudah lahir. Gimana? Sudah dengar firman-Nya? Nah, nggak usah percaya, kita semua pasti ingin mempunyai sikap yang benar dalam menyambut Natal ini. Ya, oke. Untuk ayat hafalan kita pada hari ini terambil dari Lukas 1 ayat 68a. Lukas 1 ayat 68a. Terpujilah Tuhan. Sekali lagi ya, Lukas 1 ayat 68a. Terpujilah Tuhan. Oke, dan untuk aktiviti kita pada hari ini, Lasa mau kalian semua tulis nama teman-teman, keluarga, atau kenalan kalian yang mau kalian ajak di Natal tahun ini untuk beribadah online. Oke, setelah ditulis namanya, jangan lupa dikirimkan ke Lause Ponsel masing-masing berikut dengan video ayat hafalan. Oke, sampai di sini dulu. Dadah, sampai jumpa. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Halo adik-adik, Halo adik-adik. Hai. tahukah kalian di bulan November ini adalah bulan Thanksgiving. Bulan kita bersyukur kepada Tuhan kalau secara internasional, tapi kita juga boleh menikmatinya setiap hari untuk selalu Thanksgiving kepada Tuhan, apapun situasinya, oke? Thanksgiving itu apa? Thanksgiving Thanksgiving itu itu hari perayaan biasanya tuh kalau di luar negeri itu biasa kita tuh makan ayam turki gitu. ayam Turki. Iya, yang Menurut wangi you? banget. Cuman Menurut you Thanksgiving apa? sebenarnya Thanksgiving nggak itu tahu. maknanya itu kita harus bersyukur dalam segala hal. Yes, kita Yeay. bersyukur Contohnya dalam misalnya segala kan hal. Lagi Padahal- COVID gini nih, kalian pasti bosen kan sekolah di rumah, ya nggak bisa ketemu teman-teman, nggak seru ya, Mm-mm. enak sekolah biasa. Cuman kita tuh tetap harus bersyukur, soalnya karena Tuhan punya rahmatnya yang besar, kita tuh masih bisa hidup, kita masih sehat, kita nggak kena COVID, keluarga kita masih lengkap. Yes. Betul. Oke. Kita mau mengucap syukur. Yes. Kami Adik-adik semua- nanti baca Filipi 4 ayat 6, 7, 8. Ya. Nah, kami mau mempersembahkan sebuah pujian karena kami mau bersyukur pada Tuhan. Satu lagu pujian dengan judul Seperti Rusa Rindu Sungaimu. Rindu sungaimu jiwaku, rindu engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Kaulah kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat
menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Demikianlah puji-pujian yang kami dapat persembahkan, kiranya menjadi berkat buat kita semua. Terima kasih adik-adik telah menonton. Bye-bye. Tuhan Yesus berkati. Tetap semangat di masa pandemi ini. Kita tetap mengingat akan kasih Tuhan. Halo adik-adik, ye. Wow, puji Tuhan. Firman Tuhan yang sangat indah hari ini. Lausa Putra tetap memberi semangat untuk adik-adik mengerjakan activity dan juga ayat hafalannya. Semangat, semangat, dan semangat. Nah adik-adik, yuk sama-sama kita mengucapkan terima kasih untuk teman-teman dan juga Lause yang hari ini sudah melayani. Oke? 1, 2, 3. Terima kasih teman, terima kasih Lause. Tuhan Yesus memberkati. Good, anak-anak yang luar biasa. Nah, adik-adik juga papa mama tidak terasa. Hari ini adalah minggu yang terakhir. Wow, minggu kelima di bulan November. Berarti 2 minggu lagi kita akan merayakan apa? Apa? Iya, Natal. Ye. Jingle bells gitu ya lagu Natalnya. Nah, untuk itu ada informasi apa aja ya hari ini untuk kita tentang kegiatan Natal sekolah minggu tahun ini. Mau tahu? Ini dia. Yesus terang dunia, Dia dari surga jadi manusia. Yesus telah tebus dosa, semua yang percaya kan selamatlah. Yesus telah kuterima di hatiku, dan kini telah ku jadi terang bercahaya. Jadikan ku terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala, dan ku tetap menjadi saksimu dimanapun juga. Jadikan ku terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala. Ku ceritakan selalu kasih-Mu sampai ujung dunia.
Yesus terang dunia, Dia dari sorga jadi manusia. Yesus telah tebus dosa, semua yang percaya akan selamatlah. Yesus telah kuterima di hatiku, dan kinilah ku jadi terang bercahaya. Jadikan ku terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala, dan ku tetap menjadi saksimu dimanapun juga. Jadikan ku terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala. Ku ceritakan selalu kasih-Mu sampai ujung dunia. Jadikan ku terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala, dan ku tetap menjadi saksi-Mu dimanapun juga. Jadikan ku terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala. Ku ceritakan selalu kasih-Mu sampai ujung dunia. Sampai ujung dunia, sampai ujung dunia. Ya, semangat ya adik-adik dan papi mami. Ditunggu loh partisipasinya untuk lomba Natal tahun ini. Ye. Nah, adik-adik juga papa mama, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu hari ini. Tapi sebelumnya kita akan berdoa dan juga menerima berkat dari Tuhan. Yuk semuanya sikap doa, yuk. Ya, sikap doa ya. Yuk, Lasa Putra akan pimpin dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah beribadah dari awal, pertengahan hingga sebentar lagi kami akan mengakhiri. Kami sangat bersuka cita karena kami boleh menikmati puji-pujian, kami boleh bergerak, bahkan kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Dan juga kami memberi ucapan syukur kami kepada Tuhan dalam bentuk persembahan. Tuhan, hamba berdoa untuk semua anak-anak sekolah minggu bersama dengan orang tua dan keluarga mereka dimanapun saat ini mereka berada. Kiranya kekuatan, kesehatan, berkat dan sukacita Tuhan terus anugerahkan dalam kehidupan setiap mereka. Terima kasih untuk semua lause-lause yang dengan setia boleh mempersiapkan ibadah setiap minggunya. Tuhan berkati mereka dengan segala yang baik yang datangnya daripada Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami rindu untuk menerima berkat yang daripada Engkau. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera di dalam Yesus Kristus, pimpinan dan penyertaan Roh Kudus menyertai kehidupan kita mulai dari sekarang sampai selama-lamanya Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin. Adik-adik, ibadah kita hari ini telah selesai. Sampai jumpa minggu depan dan
Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.